Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan di Indonesia, saya, Kurniasari Elsya Rosyana, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD Univet Bantara tahun 2023, mempresentasikan hasil kampanye praktik baik saya yang diberi judul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik melalui penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran IPAS kelas 5 di SD Negeri Bulak Rejo 3. Tujuan praktik baik kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran IPAS kelas 5 di SD Negeri Bulak Rejo 3. Berdasarkan analisis data kemampuan berpikir kritis kelas 5 SD Negeri Bulak Rejo 3, diperoleh informasi bahwa 59,3% peserta didik belum memiliki kemampuan berpikir kritis. Sementara itu, 40,7% peserta didik telah memiliki kemampuan berpikir kritis. Adapun intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, yaitu guru perlu mempertimbangkan Zone of Proximal Development peserta didik untuk menerapkan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah Problem Based Learning yang berfokus pada bagaimana peserta didik mampu memecahkan masalah dan pendidik hanya sebagai fasilitator yang memotivasi dan memberikan bantuan jika peserta didik mengalami kesulitan. Scaffolding atau pemberian bantuan didasarkan pada kebutuhan peserta didik yang dapat diukur berdasarkan wilayah ZPD-nya dan berangsur-angsur dikurangi ketika peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Hal tersebut sesuai dengan teori Vygotsky yang dapat diterapkan pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 5 dengan model pembelajaran Problem Based Learning untuk melibatkan peserta didik berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis itu sendiri merupakan proses disiplin cerdas dari konseptualisasi, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi aktif, serta berketerampilan yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai sebuah penuntun menuju kepercayaan dan aksi. Indikator berpikir kritis menurut Fisher pada tahun 2008 mengemukakan bahwa untuk mencapai kemampuan berpikir kritis harus menempuh beberapa indikator. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi relevan dari berbagai sumber. Yang ketiga, menyusun sejumlah alternatif pemecahan masalah dan membuat kesimpulan. Adapun pengertian dari Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata di lingkungan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan dan konsep melalui kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Sintaks dalam PBL sesuai dengan indikator dalam kemampuan berpikir kritis. Adapun langkah pembelajaran dalam PBL, yang pertama orientasi masalah, kemudian mengorganisasi siswa, lalu membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, serta yang terakhir adalah menganalisis dan evaluasi. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara kemampuan aktual seseorang dan potensi maksimum yang dapat dicapai melalui bimbingan, dukungan, dan kolaborasi dengan orang lain yang lebih kompeten. Sementara itu, scaffolding menurut teori belajar sosial Vygotsky merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik ketika sudah mulai mampu mengambil tanggung jawab belajarnya. Tampak selama tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah individu tersebut dapat melakukannya secara mandiri.
Adapun bentuk scaffolding dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk scaffolding secara langsung. Bantuan ini dapat diberikan berupa umpan pertanyaan terkait materi yang dipelajari, bantuan media berupa video pembelajaran, dan penjelasan melalui ilustrasi gambar yang memberikan pengertian kepada siswa. Bentuk scaffolding yang kedua adalah tidak langsung. Scaffolding ini bisa diberikan melalui lembar kerja peserta didik yang di dalamnya memuat langkah kerja dalam penugasan peserta didik. Pembelajaran dan replikasi dari praktik baik kali ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Sintaks yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Langkah pembelajaran kali ini, peserta didik mendapatkan pertanyaan pemantik atau pertanyaan esensial dari guru, kemudian berargumentasi atas pertanyaan tersebut. Pada tahap ini, guru dapat memberikan scaffolding berupa pertanyaan pemantik yang dapat membantu siswa menggali informasi lebih jauh atau lebih dalam terkait materi yang akan dipelajari. Langkah yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Pada langkah kali ini, peserta didik diorganisir untuk berkelompok dengan ketentuan satu kelompok terdiri atas peserta didik yang memiliki ZPD berbeda. Penentuan ini didasarkan pada tes diagnostik pada awal pembelajaran. Guru kemudian membagikan lembar kerja peserta didik sebagai panduan kerja diskusi kelompok. Sintaks yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Pada langkah pembelajaran ini, peserta didik menganalisis tugas yang diberikan oleh guru secara kolaboratif. Guru berkeliling memastikan kegiatan diskusi berjalan dengan lancar dan memberi bimbingan kepada peserta didik dalam mengerjakan tugas yang dirasa sulit. Pada sintaks ini, guru dapat berkeliling di kelas, kemudian membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan dalam tugas kelompok. Guru juga dapat memberikan referensi lain seperti video kasus serupa yang dapat membantu pengembangan penyelidikan peserta didik atas masalah yang harus dianalisis. Pada tahap ini, guru dapat memberikan sumber belajar dari referensi lain. Sintaks selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Dalam langkah pembelajaran ini, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Peserta didik dari kelompok lain memberikan tanggapan berdasarkan hasil diskusi kelompok yang sedang presentasi dengan rinci. Setiap kelompok diberikan hak untuk mempresentasikan hasil diskusinya serta menanggapi hasil presentasi dari kelompok lain. Sintaks yang terakhir adalah menganalisis dan evaluasi. Dalam langkah pembelajaran ini, peserta didik mendapatkan penguatan tentang presentasi yang telah dilaksanakan. Peserta didik berargumentasi dengan guru tentang pembelajaran hari ini secara kritis, kemudian menyimpulkan hasil pembelajaran dengan bimbingan guru. Scaffolding dalam tahap ini berupa bimbingan guru terhadap penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peserta didik berdasarkan kasus yang telah dianalisis. Adapun hasil yang dicapai dari praktik baik kali ini adalah kemampuan berpikir kritis dan problem solving peserta didik meningkat. Kemudian, keaktifan peserta didik meningkat dan yang terakhir pembelajaran dirasa lebih interaktif karena melibatkan peserta didik secara aktif dan tidak membosankan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.